pelajarannya adalah tentang persepsi. Saya ingin menggunakan kalimat yang sangat ekstrim. The real motherfucker itu adalah perception. Nah itu, bahasa Indonesianya apa tuh? Biang kerok permasalahan dunia adalah persepsi, gitu ya. Ini yang kita mau ingatkan ke teman-teman bahwa persepsi Anda itu jangan-jangan yang membuat masalah dalam hidup Anda. Persepsi itu adalah bunga pikiran. Cara Anda berpikir, how you think, itu membuat persepsi. Dan persepsi inilah kadang-kadang yang membuat masalah dalam hidup kita. Kita melihat orang, misalnya, terus berpersepsi, gue kalau ketemu orang kayak dia ini kayaknya orangnya belagu nih, gitu ya. Bayangin, Anda bisa judge seseorang hanya dari luar terus Anda bilang ini orang belagu nih, gitu ya. Gue nggak seneng nih sama ini orang, padahal belum pernah kenal, belum pernah ngobrol, gitu ya. Dan itulah persepsi. Dan ini the real motherfucker yang saya bilang yang membuat Anda hidupnya screw up karena persepsi seperti itu. Dan yang saya mau bicarakan persepsi yang mana? Persepsi orang yang mengatakan nanti orang ngomong apa tentang gua, kalau gua gini nanti orang ngomong apa tentang gua. Itu kalau boleh jujur, siapa sih yang ngomongin lo sebegitu spesialnya lo sampai diomongin gitu ya? Jangan-jangan nggak ada, itu cuma persepsi lo, merasa diri lo penting, merasa diri lo terkenal, merasa diri lo keren, merasa diri lo orang bermartabat. Lo persepsi lo akan diri lo deh. Kemudian, wah gue nggak mau begitu deh, ntar orang ngomong apa tentang gue gitu ya. Nah, jadi kalau bisa saya hanya untuk menggugah adalah don't give a fuck sama persepsimu gitu ya. Nah ini kalimat-kalimat ini nih, lu jangan peduli lah. Sebenarnya kalimat don't give a fuck tuh nggak negatif banget seperti kayak gua orang Jawa Timur ngomong jancuk, itu biasa aja, jancuk kan gitu ya. Itu bukan berarti negatif banget gitu ya. Tapi ini hanya memberi penekanan bahwa lu tuh terlalu gede untuk ngurusin persepsi diri lu gitu ya. Nah ini aku mau mengingatkan ke teman-teman bahwa hati-hati dengan persepsimu. Sekali lagi, hati-hati dengan persepsimu. Jadi gini, teman-teman tahu saya punya sahabat, sekarang dia ngajar di sebuah kampus ternama, tapi dulu waktu masih kuliah dia adalah asisten dosen, dan saya untuk mendapatkan nilai bagus, saya apapun yang dia suruh, saya mau. Saya join, saya manut, supaya saya dapat nilai bagus sama asisten dosen ini gitu ya. Nah, suatu hari dosen kita ini mengadakan ya diskusi tentang perception. Terus akhirnya dia bilang, suatu sore dia bilang, gue dapat ide untuk menguji apakah persepsi di kepala orang itu benar atau salah gitu ya. Jadi dia bilang, lo cari deh orang. Jadi dia panggil saya Piwi gitu. Piwi, why don't you look for someone yang kita mau invite, karena kita mau ada pajama party. Pajama party itu yang datang pakai piyama gitu ya. Saya bilang, kapan ngadainnya? Malam minggu. Acaranya di sini. Dia kasih kartu undangan, terus invite mereka pajama party. All beautiful girl ada di sana gitu ya. Semua orang-orang keren ada di sana gitu. Anak-anak kampus dari sorority ini, fraternity ini. Jadi kalau kelompok cewek, kalau kita kan ada organisasi kampus lah ya. Tapi kalau di negeri seberang atau di negara Paman Sam itu biasanya kalau cewek kodenya sorority, kalau cowok kodenya fraternity. Nanti ada fraternity-nya misalnya anak-anak psikologi, kodenya gamma theta alpha gitu ya. Terus kemudian si sorority ini namanya apa gitu ya. Itu kodenya sorority cewek, fraternity cowok gitu. Kemudian dia bilang, oh ini lo datang deh, undang mereka. Akhirnya setelah lama tuh, hampir 3 hari tuh nyari orang untuk mau ikut pajama party yang diundang di salah satu sorority dan fraternity yang terkenal, di ruangannya keren gede gitu ya, di asrama. Akhirnya saya dapat 3 orang. Oke, gue mau join jam 7 malam minggu. Dia bilang sangat exciting karena kita nanti ada gini gitu. Ternyata di acara itu bukannya acara pajama party, tapi acaranya formal. Ya nggak terlalu formal, tapi mereka pakai coat, pakai jas, pakai jaket gitu ya. Nggak ada yang pakai pajama gitu. Terus acara itu udah berlangsung dari jam 6, ngobrol-ngobrol, setengah 8 orang itu datang. Dia bilang dia pakai piyama kan, dia bilang ini partinya kok nggak ada yang pakai piyama. Terus senior saya itu bilang, oh nanti lo bener kok pakai piyama gitu, lo masuk aja, nanti mereka ganti piyama semua gitu. Dari 3 orang tuh cuma 2 akhirnya, yang satu nggak mau, lo tipu gua lah gitu ya, lo ngeprank gua lo gitu.
Terus yang satu pulang, 2 masuk gitu ya. Nah, selama masuk hampir 1 jam mereka di sana, ternyata acara itu tetap aja berjalan seperti gitu. Terus dia bilang, katanya mau pakai piyama sampai jam sekarang kok nggak ada yang pakai piyama nih, semua masih pakai formal gitu segala macam. Terus yang satu pulang gitu ya, yang satu dia minum aja, dia sebel kali ya, dia ngederang aja gitu, dia minum. Nah, kira-kira jam 9:30, teman saya ini yang asisten dosen ini nanyain orang satu-satu di sana. Pertanyaan dia, dan saya juga abis ini lu survei ya. Surveinya pertanyaan gini, how do you like the party, gimana pestanya, asik nggak gitu. Terus apa yang komennya. Terus kita tanya, apakah kamu melihat seseorang yang berpakaian aneh, apakah kamu melihat orang yang aneh yang kayak gitu. Oke teman-teman, sekedar mereview, ternyata dari 100-an orang di sana, yang 50 ditanya sama JB partner saya itu, yang 50 ditanya sama saya, hanya 3 yang menyatakan iya gue lihat orang yang pakai piyama. Terus and I don't care, kata gitu. Terus yang di JB kata ada 7, iya gue ngeliat. Do you feel strange? Enggak, katanya biasa aja gitu ya. Jadi ceritanya begini, Anda tahu bahwa orang yang 2 tadi di antara 150-an orang di pesta itu, dia merasa awkward karena dia merasa salah kostum, dan dia merasa persepsi orang akan dia bilang nih orang salah tempat, nih orang jelek, nih orang segala macam. Ternyata dari review tersebut hanya 7 yang melihat dia itu ada, dan 7-7-nya nggak peduli sama orang itu. Di tempat saya, dari 50 yang saya tanya, 3 ngelihat orang itu. Ya gue ngelihat tadi. Terus what do you think? Peduli amat, bener nggak? Jadi teman-teman, persepsi di kepala 2 orang itu yang menyatakan gua salah kostum, gua malu, gua norak, gua kikuk dan lain sebagainya, ternyata tidak di kepala 100 orang. Itulah yang kita bilang don't give a fuck sama persepsi dirimu. Kamu tuh terlalu salah menilai dirimu, sehingga kamu bilang orang nanti ngomong apa tentang gue. Itu nggak ada orang ngomong kayak gitu, dan itulah membuat kamu tidak maju karena persepsi tadi gitu ya. Jadi ke depan nggak ada yang namanya persepsi yang bilang ntar gue begini tuh cuman di kepalamu, cuman nyari excuse gitu. Dan banyak orang tua yang ngomong gitu ke anak, nanti jadi malu nih, mamah jadi malu nih, ini jadi malu nih. Itu sebenarnya hanya menutupi insecure-nya dia gitu ya. Dan Anda sebagai orang tua jangan pernah mengeksploiting anak seperti itu. Kamu nanti gede jadi apa? Malu nih saya jadi orang tua. Gila, persepsi lo gede banget. Padahal nggak gitu, dunia biasa-biasa aja gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah tips bahwa hati-hati menggunakan persepsi Anda. Anda harus menggunakan pikiran Anda harus menggunakan perasaan Anda. Tapi persepsi, sekali lagi, itu berbeda dengan pikiran. Persepsi itu berbeda dengan suara hati gitu ya. Persepsi itu isinya cuman bungkusan-bungkusan Anda memprotek diri Anda untuk sesuatu yang nggak manfaat. Jadi persepsi misalnya, wah kayaknya Pak Jokowi ribut nih sama Prabowo, wah kayaknya 01 juga curang nih, wah itu semua persepsi. Jadi lain kali hal-hal seperti itu yang kalau datanya sumir, datanya nggak valid, Anda nggak usah ngomong deh gitu ya. Oh ini 01 curang nih, oh 02 nih curang nih, lupakan gitu ya. Jangan isi kepala Anda dengan persepsi-persepsi seperti itu. Saya ingin mengajarkan Anda untuk berbisnis saat ini. Stop berbicara politik, stop berbicara yang nggak produktif, stop berpersepsi politik. Kita bicara bisnis. Bisnis itu simpel. Bisnis itu simpel. Yang nggak simpel itu manusia. Jadi kalau Anda mau berbisnis dengan cara sukses dan simpel, kurangi jumlah manusia. Caranya gimana? Anda join dengan sosial media. Dan ini adalah rumus hari ini. Pelajaran adalah jangan pedulikan persepsi dan jangan ciptakan persepsi negatif terhadap diri Anda dan terhadap orang lain.